Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Fitria dengan NIM 023034. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi anatomi tentang anatomi sistem digestivus. Yang pertama itu ada dinding abdomen. Jadi di lapisan abdomen itu terdiri dari beberapa lapisan di bagian anteriornya. Yang pertama itu ada kulit, lalu ada fascia superficialis, lalu ada fascia profunda, lalu ada musculi et aponeurosis, ada fascia transversalis, ada fascia extraperitonealis, dan peritoneum parietal. Nah, kita akan bahas lebih lengkap satu persatu, dimulai dari yang kulit. Jadi kulit itu merupakan lapisan terluar dari dinding abdomen. Dan kulit ini melapisi dengan longgar lapisan di bawahnya. Di bawahnya kulit itu ada fascia superficialis. Fascia superficialis sendiri itu ada dua, yaitu fascia Kemper, yaitu panniculus adiposa atau tempat utama untuk menyimpan lemak, dan ada fascia scarpa. Kalau fascia scarpa ini merupakan lapisan membranosa tipis dengan sedikit atau tanpa lemak. Nah, fascia scarpa ini dia tuh akan meluas ke skrotum dan dia menjadi fascia dartos. Lalu berlanjut ke belakang itu akan menjadi fascia coles. Lalu kalau berlanjut ke bawah dia tuh akan menjadi fascia lata, dari ligamentum inguinale lalu menjadi fascia lata. Nah, lalu ada fascia profunda. Fascia profunda ini ada di bawah fascia superficialis dan dia tuh merupakan lapisan tipis yang terdiri dari jaringan ikat dan dia melapisi muskulus di abdomen. Lalu ada musculi et aponeurosis. Ini tadi fascia profunda itu ada di atas muskulus. Nah, lalu ada musculi et aponeurosis. Jadi musculi et aponeurosis di abdomen itu untuk muskulusnya sendiri itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang flat muscle dan vertical muscle. Kalau yang flat muscle itu ada musculus obliquus externus. Ini sudah dipotong. Musculus obliquus externus, lalu ada musculus obliquus internus, dan ada musculus transversus abdominis. Nah, sedangkan yang musculus vertical muscle itu ada musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Nah, musculus pyramidalis ini enggak dipunyai semua orang, jadi beberapa orang itu tidak punya musculus pyramidalis. Lalu ada fascia transversalis, itu ada di bawahnya dari musculus di abdomen. Dan secara umum lapisan-lapisan transversalis ini tuh tidak nampak jelas kecuali di sebelah musculus transversus abdominis atau fascia transversalis. Ini muskulusnya, lalu ini fascia transversalisnya. Lalu di bagian bawahnya lagi itu ada fascia extraperitoneal. Jadi fascia extraperitonealis ini berada di antara fascia transversalis dan peritoneum parietal. Fascia extraperitonealis itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada preperitoneale dan ada retroperitoneale. Kalau yang preperitoneale itu dia ke arah sisi anterior. Jadi di sini itu namanya preperitoneale. Sedangkan yang retroperitoneale itu dia ada ke arah posterior. Lalu ke lapisan paling profunda di dinding abdomen itu ada peritoneum parietale. Jadi peritoneum parietale itu dia terdiri dari peritoneum dan cavum peritonei. Kalau yang peritoneum dia ada peritoneum parietal dan peritoneum viscerale. Kalau yang viscerale itu dia melapisi seluruh organ, sedangkan yang peritoneum parietal dia bagian anteriornya. Sedangkan di cavum peritonei itu dia juga ada dua, yaitu jadi cavum peritonei mayor dan cavum peritonei minor. Nah, yang menghubungkan cavum peritonei mayor et minor itu adalah foramen, yaitu foramen epiploica Winslowi. Nah, ini pembahasan lebih lengkap mengenai sistem otot di dinding abdomen.
Jadi tadi kan ada flat muscle dan vertical muscle. Kalau yang flat muscle itu dia punya lapisan. Jadi lapisan-lapisannya itu yang paling superficialis itu adalah musculus obliquus externus abdominis. Dia akan berlanjut ke bawah, jadi ligamentum inguinale, dan nanti akan jadi canalis inguinale. Nah, setelah jika musculus obliquus externus abdominis ini dibelah, maka kita akan melihat musculus obliquus internus abdominis. Di ilustrasinya itu yang ini. Dan yang paling profunda itu ada musculus transversus abdominis. Ini musculus transversus abdominis. Itu untuk yang flat muscle. Sedangkan yang vertical muscle itu terdiri dari dua musculus, yaitu musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau pyramidalis ini tidak dipunyai semua orang. Untuk vertical muscle ini dia dilapisi oleh vagina musculi recti, dan isi dari vagina musculi recti itu merupakan musculus vertical muscle, yaitu rectus abdominis, terus musculus pyramidalis, lalu ada arteri vena epigastrica superior et inferior, dan ada nervus subcostalis. Nah, itu yang melapisi vertical muscle, yaitu vagina musculi recti. Nah, lalu di abdomen tadi ada seperti garis di bagian medianya yang arahnya vertikal. Ini disebut dengan linea alba. Jadi biasanya akan terlihat pada binaragawan atau orang yang sering nge-gym, membentuk six pack. Dan intersection tendines. Kalau intersection tendines ini dia ada di rectus abdominis, dan dia tepatnya ada di processus siphoideus, lalu ada di umbilicalis, dan ada di tengah-tengah dari keduanya. Nah, itu untuk intersection tendines. Nah, selanjutnya tadi yang lapisan di bagian anterior, setelahnya di bagian posterior. Kalau di bagian posterior itu lebih sedikit lapisannya, yaitu dari kulit, lalu ada fascia superficialis dorsi, lalu ada musculus, ada fascia extraperitonealis, dan peritoneum parietal. Nah, ini untuk pembahasan lebih lengkap mengenai sistem otot di dinding abdomen bagian posterior. Jadi kalau yang di bagian posterior itu dia dibagi menjadi 4 lapisan. Lapisan yang pertama itu ada musculus latissimus dorsi. Lalu ada lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis. Ini musculus obliquus externus abdominis. Lalu ada musculus erector spinae. Lalu ada musculus longissimus dorsi. Dan ada musculus serratus posterior inferior. Dan ke lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, lalu ada musculus interspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Dan lapisan yang paling profunda yaitu lapisan keempat, itu ada musculus quadratus lumborum, dan ada musculus iliopsoas, serta ada musculus transversus abdominis. Nah, materi selanjutnya yaitu rectum dan analis canalis. Jadi rectum itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu rectum proprium dan analis canalis. Ini bagian rectum proprium. Kalau terlihat lebih jelasnya seperti ini. Untuk rectum proprium sendiri itu dia terdapat flexura-flexura. Yang pertama ada flexura sacralis. Ini. Jadi dia tuh seperti belokan gitu. Lalu ada flexura perinealis. Ada juga bagian-bagian penting di rectum seperti pica transversa recti. Lalu ada junctia anorectalis. Lalu ada sinus anales, dan ada noduli lymphoidei solitari. Jadi dia ada seperti nodul-nodul gitu.
Selanjutnya setelah rectum proprium itu ada canalis analis. Jadi canalis analis itu di bawahnya rectum proprium, dia yang tempat keluarnya feses. Dan di sini juga ada bagian-bagian penting. Nah, ini tadi yang rektum. Jadi rektum tuh di bagian sini dan canalis analis tuh yang ini. Nah, di canalis analis itu dibagi menjadi beberapa zona atau beberapa segmen di anus. Pertama ada zona columnaris. Jadi zona columnaris itu dia yang ini. Ini zona columnaris dan dia tuh dari lipatan longitudinal atau nama lainnya tuh columnae analis atau Morgagni. Nah, ini zona yang pertama yaitu zona columnaris. Selanjutnya ini ada zona pecten analis, yang ini itu merupakan zona pecten analis. Jadi pecten analis itu di dalam pecten analis itu terdapat garis superior dan itu disebut dengan linea pectinate. Ini linea pectinate. Ini seperti ada garis-garis, itu namanya linea pectinate. Nah, yang disebut dengan pecten analis. Nah, linea pectinate itu merupakan garis bergerigi yang mengikuti katum arnal. Pada bagian ini juga terdapat vulvula analis. Vulvula analis itu seperti lipatan mukosa. Lalu ada zona kutanea. Ini zona kutanea. Dan zona kutanea ini merupakan kulit eksternal dan dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Jadi ini ada linea anokutanea dan ini ada zona kutanea. Jadi linea anokutanea ini yang membatasi zona anikutanea. Lalu ada juga zona hemorrhoidales. Jadi zona hemorrhoidales ini berhubungan ke klinis. Jadi dia tuh tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid karena pelebaran vena hemorrhoidales. Nah, selain segmen anus, di sini saya juga akan bahas muskuli di sphincter di canalis analis. Jadi itu ada musculus sphincter ani internus. Ini musculus sphincter ani internus. Ya. Ini tuh yang ini musculus sphincter ani internus. Nah, ini tuh merupakan otot polos dan sifatnya itu involunter. Lalu ada musculus corrugator ani. Ini musculus corrugator ani, dia tuh yang garis-garis ini musculus corrugator ani. Lalu ada musculus sphincter ani externus. Nah, ini dari sini ke sini tuh musculus sphincter ani yang externus. Kalau yang di sini ini tuh pars subcutanea, sedangkan yang di sini ini pars profundanya. Lalu ada juga musculus puborectalis. Ini puborectalis. Nah, musculus puborectalis ini masuk ke dalam musculus levator ani dan dia tuh termasuk otot skelet. Oh ya, yang musculus sphincter ani externus itu juga termasuk otot skelet. Jadi sifatnya itu volunteer. Nah, lalu lanjut ke neurovaskularisasi di rektum dan canalis analis. Dimulai dari arterinya dulu. Jadi arteri dari rektum dan canalis analis itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dari arteri rectalis superior. Dia itu merupakan cabang dari mesenterica inferior. Lalu ada arteri rectalis media, dan arteri rectalis media ini merupakan cabang dari iliaca interna. Lalu ada arteri rectalis yang inferior. Yang inferior ini juga merupakan cabang dari arteri iliaca interna.
Lalu untuk venanya sendiri, kalau di rectum dan canalis analis ini terdiri dari vena rectalis superior. Dan vena rectalis superior ini dia akan beranastomosis dengan vena rectalis media dan vena rectalis inferior. Jadi mereka akan bercabang dan bersatu di vena porta hepatica. Nah, lalu nervus atau persyarafan dari rectum dan canalis analis. Jadi untuk nervusnya sendiri, kalau simpatis itu dia dipersyarafi oleh nervus plancolumbalis, lumbalis, dan splanchni palpiki. Nah, lalu masuk ke klinis. Ini contoh klinis di rectum dan canalis analis itu merupakan hemoroid. Jadi hemoroid itu merupakan dilatasi patologis corpus cavernosum recti yang sering terjadi pada manusia. Nah, hemoroid ini ada stage-nya atau grade-nya. Kalau yang 2 ini dia itu keluar karena pergerakan di usus, dan itu masih bisa ditarik kembali ke canalis analis. Nah, lalu lanjut yang terakhir yaitu peritoneum. Yang pertama itu organnya, yaitu organ ada yang intraperitoneal dan retroperitoneal. Kalau yang intraperitoneal itu dia yang keseluruhannya tuh tertutup oleh peritoneum, sedangkan yang retroperitoneal dia hanya bagian interiornya saja. Contoh organ yang intraperitoneal itu ada gaster, terus lien, terus hepar, terus transverse colon, yeyunum, ileum, sigmoid colon. Sedangkan yang retroperitoneal itu organnya yaitu ini untuk lebih mudah mengingat, ada sepulchre dari suprarenal gland, terus aorta, terus duodenum kecuali pars superior, lalu ada pankreas kecuali pars cauda, ada ureter, ada kolon, terus ada kidney, ada esophagus, dan ada rektum. Nah, ini duplikator peritoneum. Jadi duplikator peritoneum itu ada 3. Yang pertama mesentery. Mesentery itu merupakan alat penggantung dari organ. Jadi misalnya jadi misalnya ada mesentery di kolon, berarti namanya tuh mesokolon. Terus ada mesentery di intestinum tenue, itu namanya mesenterium. Terus ada appendix, itu mesoappendix. Lalu omentum. Jadi omentum itu melekatkan viscera intraperitoneal. Ada 2 tipe, yaitu yang maius dan yang minus. Kalau yang maius itu dia lebih luas, terdiri dari 4 ligamen, sedangkan yang minus itu terdiri dari 2 ligamen. Ligamentum dari omentum maius itu ada ligamentum gastroprenica, ligamentum gastrosplenica, ligamentum gastrocolica, dan ligamentum gastrosplenorenale. Sedangkan ligamentum di omentum yang minus itu ada ligamentum hepatogastricum dan ligamentum hepatoduodenal. Nah, lalu ada ligamentum. Jadi ligamentum itu dia yang melekatkan antara organ ke organ lain atau ke dinding posterior abdomen, atau dapat juga membentuk bagian dari omentum. Nah, contohnya ada ligamentum di gaster, itu ada gastrohepatica, terus ada gastrosplenica, ada gastrosplenica, ada gastrocolica. Nah, kalau yang di hepar itu ada ligamentum falciform, terus ada hepatoduodenal sama gastrohepatica. Lalu selanjutnya ada greater sac dan lesser sac. Itu seperti rongga yang ada di abdomen. Kalau greater sac itu dia yang lebih luas, ya, yang ini. Kan yang lesser sac itu dia yang lebih sempit. Jadi yang menghubungkan greater sac dan lesser sac itu ada foramen, yaitu foramen epiploica winslowi, atau yang menghubungkan cavum peritonei mayor dengan cavum peritonei minor. Jadi sekian presentasi dari saya, terima kasih.